Nah, ini yang cara pertama, ini terbukti bisa ya. Nah, ini cara yang kedua, ini juga terbukti bisa. Nah, ini yang cara ketiga, ini terbukti berhasil. Nah, kita langsung aja ke tutorial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobatnya, apa kabar kalian? Saya harap baik-baik saja. Jadi, di video kali ini saya akan bahas 3 aplikasi ini masih worth it untuk mencairkan Shopee Paylater kita ke GoPay atau ke Dana ya. Baik itu Dana, GoPay atau kita transfer langsung ke rekening ya bisa ya. Nah, jadi 3 aplikasi ini sebelum sobat lanjut ke tutorialnya, lebih wajib diketahui ini terlebih dahulu ya. Nah, yang pertama, Shopee Paylaternya itu tidak bermasalah apapun ya. Jadi tidak ada keterlambatan, bayar lancar karena ini masih abu-abu ya. Ini sebenarnya abu-abu, dilarang enggak, dibatasi enggak, cuman abu-abu ya, legal. Cuman bermasalahnya saat sobat tidak membayar Shopee Paylater-nya tepat waktu karena ini ada denda, ada bunganya dan jika telat ya itu resikonya ya, jadi dibayarkan. Nah, di sini sobat itu kenapa Bang maksimalnya itu 400.000 Bang, nggak bisa 500, nggak bisa 600, nggak bisa sejuta, nggak bisa 3 juta. Nah, itu yang sobat wajib ketahui adalah sebelum melakukan tutorial ini atau melakukan top up e-wallet menggunakan SPay Later Shopee atau gesek tunai ini itu maksimalnya cuma 400.000 ya per transaksi ya. Satu kali transaksi dalam sehari itu cuma 400.000. Nah, bagaimana caranya kita bisa ingin 800, ingin 1.200.000, ingin 2 juta, bagaimana caranya? Kita lakukan top up berulang kali menggunakan e-wallet yang berbeda ya, bisanya akun dananya beda, GoPay-nya beda, akun banknya beda, itu caranya yang bisa kita lakukan ya. Nah, itu wajib diketahui dan ini masih legit ya untuk kita kebutuhannya mendesak ya. Nah, ini tanpa berlama-lama lagi kita langsung dengan cara yang pertama. Nah, cara pertama ini agak ribet tapi ini masih efektif. Nah, ini kita harus mendownload satu aplikasi lagi ya. Nah, ini yang cara yang pertama ya. Nah, kita mendownload yang namanya aplikasi Blibli ya. Sobat bisa lihat di layarnya di sini aplikasi Blibli. Nah, bagaimana caranya Bang? Kita login ke Blibli. Kita nggak di Blibli ini nggak ada pembayaran SPayLater atau tagihan ya. Kita kan di sini biasanya ambil tagihan isi ulang ya kan. Ini nggak ada, dia nggak ada ya. Jadi ini cara ini saya nggak terlalu pakai ya karena agak-agak ribet gitu ya kan. Nah, ini disclaimer terlebih dahulu, sobat bisa lakukan cara ini tapi resikonya tanggung sendiri ya. Kenapa tanggung sendiri ya? Ya nomor salah SPayLater-nya ini itu ya ini langsung berhubungan dengan agen Blibli-nya gitu. Chat dulu agen Blibli-nya ini bisa dilakukan apa tidak. Tapi selama ini sih berhasil, cuman caranya agak ribet ya. Dan di sini saya sudah cari yang 400.000 itu langka kali ya. Mungkin nextnya mungkin ada ya. Nah, ini kita ketiknya di apa yang kamu lagi cari, kita ketik Satrit ya, Satrit Flexi Store ya. Nah, di sini. Jadi di sini sobat bisa cari yang store-nya yang menjual yang 400.000 ya. Ya, kita bisa di sini kayak voucher gift gitu yang kita redeem di apa ini di store-nya di Blibli ya. Yang kita redeem di Blibli. Nah, itu bisa kita lakukan ya. Nah, seperti ini. Ini contohnya yang 108.000, dia bisa cari yang 400 ya di sini ya. Kita ketikkan lagi street ya, seperti ini. Nah, ini bervariasi ya, kita nggak bisa yang 800 ya, ingat ya, kita cuma bisa yang 400.000. Sobat bisa cari yang 400.000 jika tersedia. Nah, di sini saya sudah cari nggak nemu ya, dan itu 500 ya. Nah, sobat coba aja cari ya. Nah, di sini saya akan contohkan. Jadi ini sudah ada tutorialnya di dalam sellernya dan di video ini ya. Bagi yang nggak tahu cara redeem voucher Dana atau GoPay ini ya. Nah, dan dia ada tutorialnya di sini ya. Nah, bisa ditonton dan dipahami di sini atau tanya langsung ke si agen Blibli-nya ya. Di sini ya.
Jadi sini juga ada keterangannya, Anda akan menginfo nah dan nih, nah kode OTP bla 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 segala macam ya. Nah, di video juga sudah ada dan di sini ulasannya itu sekitar 173 ya. Ini berarti ini berhasil ya. Nah, dan ulasan sellernya ini sebesar 12.000 dan bintangnya 4,8 ya. Dan kita coba beli di sini ya. Kalau kita sudah mengerti bagaimana caranya, tutorial sudah dikasih tahu, kita dan coba ya di sini ya. Apakah bisa ya? Di sini sayangnya nggak ada yang 400 ya. Kali ini kita coba yang 200 ya. Dan di sini ada sisa produknya. Kita bayar ya. Nah, kita pilih metode QRIS ya seperti biasa. Nah, di sini sudah muncul QRIS-nya. Kita bisa scan ya. Ini pembuktian aja. Saya nggak menggunakan ini soalnya nanggung amat 200 ya, kita maunya 400 ya, maksimal gitu ya kan. Tapi untuk, sampingan yang mau 200 juga bisa ya. Dan di sini dia. Nah, ini terbukti bisa ya. Nah, ini seperti ini. Kita klik lanjut dan akan keluar pembayarannya SPayLater ya, segini ya. 217.000 ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita bisa cairkan dengan metode ini ya. Cuman ya adminnya itu sebesar 17.000 ya. Ya bias kalau kita compare dengan yang lain tuh kalau kita 200 bisa yang mungkin 3.000, 6.000 ya. Nah, kita lanjut yang ke berikutnya ya. Nah, di sini kita bisa login ke Lazada ya. Lazada, di Lazada ini juga sama ya, ada yang seperti tadi ya, cuman lebih praktis lagi ya. Cuman kita bisa top up langsung di sini juga ada 400 di sini juga di sini enaknya ada yang 400 ya. Kita tekan aja top up dana ya, top up dana. Nah, sebenarnya dia straight juga, tapi kita klik aja top up dana. Dan di sini ada yang 400. Nah, ini ada 400.000 ya. Karena di SPayLater maksimalnya hanya 400.000 ya. Jadi ini proses top up 1 kali 24 jam, top up maksimal 5 kali per hari. Nah, di sini kita bisa top up berkali-kali. Cuman ada cumannya. Nah, sobat akan tahu cumannya di mana ya. Nah, saya akan beli sekarang. Nah, kita akan beli sekarang. Lalu kita masukkan nomor telepon kita. Nah, di sini ya, saya konfirmasi lalu saya beli ya. Nah, seperti ini. Nah, sobat akan tahu gimana ini bisa berkali-kali cuman sayang ada di sini nih. Nah, kita coba dan ini berhasil ya, tengok. Nah, di sini kekurangannya sobat. Nah, yang kekurangannya itu adminnya itu sebesar 48.000 ya. Tuh, nih saya 48.000 ya. Nah, ini kalau kita bisanya kita transaksi sampai 5 kali ya kalikan ya 50 kali 5 kan lumayan itu ya. Dan kekurangannya di sini adminnya terlalu besar sekali, tapi terserah sobat untuk yang hanya proses 1 kali 2 kali sih mending dipikir-pikirkan lagi ya, kalau sekali sih nggak apa-apa, kalau kepepet ilmu kepepet ya. Nah, ini terbukti bisa ya kita top up melalui di sini untuk saldo GoPay kita, Dana atau rekening bank kita ya. Nah, ini bisa ya. Nah, ini masih di Lazada ya. Di Lazada ini masih baru gitu ya. Kita bisa melakukan top up dan tagihan di sini ya. Nah, ini kita bisa lakukan, kita cari aja di sini ya. Nah, isi e-wallet gitu ya. Nah, di sini kita bisa isi GoPay ya. Nah, kita isi GoPay, kita langsung masukkan nomor telepon. Nah, di sini. Dan kita isi 400.000 ya. Nah, buat tagihan. Nah, ini saya sebagai contohnya aja ya. Soalnya saya nggak butuh lagi top up ke GoPay saya atau ke Dana saya. Ini sebagai contoh untuk sobat ONR yang ingin ya ilmu KPP lah atau bagaimana ya kebutuhannya saya nggak tahu ya, dan gunakan ini dengan bijak ya karena ini tagihan ya. Terus kita bayar pakai QRIS lagi ya, dan biaya lainnya itu cuma 2.000 ya. Kita coba. Nah,
Nah, seperti ini ya, 42.000 ya, dan adminnya kecil ya, dan kita coba lanjutkan. Nah, ini cuman 402.000 ya, adminnya cuman 2.000. Ini saya pakai terakhir kali yang ini ya, karena adminnya cuman 2.000 ya kan. Nah, mungkin ada pertanyaan, Bang, berapa kali Bang transaksinya satu kali satu hari ya? Jadi satu kali 24 jam proses dana kita akan di proses ya. Jadi kalau ada yang pending gitu ya kan ditunggu aja dan di-follow aja ke pihak Lazadanya atau kita chat agen Lazadanya. Itu satu kali 24 jam dan dilihat detail transaksi kita ya di sini ya. Nah, di sini kalau misalnya transaksinya pending itu di follow up aja. Dia satu kali 24 jam. Di sini saya dipesan tanggal 20 Januari kemarin ya. Dan ini agak lumayan pending ya, sekitar hampir 2 menit ya di sini ya. Nah, dan pembayarannya pakai QRIS ya. Nah, pakai QRIS SPayLater Shopee ya. Dan di sini saya juga ada transaksinya ya. Jadi sobat jangan khawatir, di sini kita sudah bayarkan gitu. Kalau misalnya pending itu kita urusannya ada di Street ini ya. Seperti itu ya. Karena kalau urusannya di SPayLater Shopee itu tidak bisa ya, karena kita melakukannya pembeliannya sudah sah ya. Jadi kita harus lakukan konfirmasi ke pihak last mall Lazadanya atau last mall yang kita beli yang tadi ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini ya. Ini bukti berhasil ya. Nah, ini lihat bukti berhasil, kita cek ya. Nah, di sini saya menggunakan SPayLater Shopee ya, seperti ini ya. Nah, dia akan tampilnya seperti ini ya. Ini rincian pembeliannya. Ya, SPayLater Shopee cicilan 1 bulan ya, itu ya. Itu sebagai bukti kalau ini masih worth it. Nah, mungkin ada yang top up mencairkan menggunakan cara ini mungkin di atas 400.000 ya, itu tidak bisa ya, itu di bawah 500.000. Mentok-mentoknya tuh 400.000 ya, itu baru bisa kita cairkan. Karena memang kebijakan dari SPayLater Shopee-nya ya. Jadi kita nggak bisa melebihi dari 400.000 ya. Nah, untuk yang nggak bisa lagi mungkin SPayLater-nya bermasalah, ada settingan yang belum disetting ya. Untuk yang nggak bisa itu coba cek di video ini ya. Nah, di video ini bisa tonton, kalau masih nggak bisa ya tonton di video ini. Saya sudah kasih rangkumannya ke permasalahannya, kecuali yang ada gagal bayar, telat bayar dan segala macam, itu saya nggak bisa lagi ya. Mungkin solusinya tuh jangan telat bayar, atau yang gagal bayar dibayar gitu ya kan. Atau bisanya pinjamnya bermasalah gitu ya kan. Nah, itu selesaikan dulu mas permasalahan yang ada ya, kayak pinjam bermasalah atau SPayLater-nya telat gitu ya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya kasih tahu ke sobat. Mungkin bisa berkomentar di bawah ya bagi yang mengalami kendala atau pertanyaan lebih lanjut ya, karena ini yang masih efektif, ini yang masih berhasil ya. Selain itu mungkin nggak ada lagi ya, mungkin Alfamart, Alphagift, cuman kan nominalnya kecil. Nah, ini yang bisa kita lakukan ya. Ini kan lumayan 400 ya kan. Ini bisa dilakukan berkali-kali dan agak tricky ya, ingin mencairkan lebih besar lagi ya, atau pakai cara ini ya. Dan saya sudah share semuanya ya di channel ini ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk sobat ya. Jangan lupa bayar, ini adalah tagihan ya. Ini tagihan, ada dendanya jika telat ya, denda sekian, ada bunganya dan biaya lain-lainnya ya. Itu harus dimengerti ya. Dan risiko ini adalah risiko pribadi masing-masing ya. Dan kita kebutuhan setiap orang itu berbeda-beda ya. Kita nggak tahu kebutuhannya apa dan bagaimana ya. Dan gunakan ini dengan bijak ya. Ini untuk kepepet, untuk keadaan urgent atau bagaimana memakai cara ini, kita hanya perlu pakai nominal yang segini dan bayaran lebih ringan daripada kita memakai contohnya pinjam 3 bulan untuk cuman 500.000 dibayarkan 3 bulan ya, dengan bunga yang dengan tenor yang 3 bulan dan bunga yang lumayan besar bagi kita yang bisa menyanggupi untuk bayar di bulan depan ya. Ini tujuannya untuk Buino Pay Later ya. Ini
pinjam now pay later ya 1 bulan. Nah itu saja yang dapat saya kasih tahu. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jika suka dengan videonya klik like, jika suka dengan channelnya klik subscribe. Mudah-mudahan orang subscribe channel ini adalah orang yang maju di masa depan. Saya akhiri videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.